Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan fisika dasar untuk pokok bahasan fluida bagian kedua. Adapun yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini adalah yang pertama, prinsip Pascal dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, prinsip Archimedes dan tegangan permukaan yang juga bisa kita amati di sekeliling kita. Misalkan, zat cair dimasukkan dalam wadah tertutup. Jika satu bagian zat cair tersebut mengalami penambahan tekanan, maka seluruh bagian zat cair mengalami penambahan tekanan yang besarnya persis sama. Silakan diperhatikan gambar. Ini adalah pernyataan hukum Pascal untuk fluida statis. Jika tekanan di satu bagian dalam zat cair yang berada di dalam wadah tertutup ditambah, maka seluruh bagian zat cair mendapatkan tambahan tekanan yang sama besar pula. Tekanan di penampak kecil ditambah sebesar delta P, akibatnya semua bagian zat cair mendapat tambahan tekanan sebesar delta P pula. Nah, untuk gaya yang tekanan yang diberikan kepada kedua penampang, baik yang besar maupun yang kecil. Di sini untuk yang penampang besar, F2 sama dengan delta P2 dikali dengan A2. Begitu pula pada penampang yang kecil, F1 adalah sama dengan delta P1 kali A1. Nah, langsung aja kita mengamati contoh soal ya. Dongkrak hidrolik pada tempat cuci mobil memiliki pipa atau piston pengangkat dengan memiliki jari-jari 10 cm. Jadi jari-jari ini menunjukkan bahwa luas penampan dongkrak tersebut berbentuk lingkaran. Ini adalah jari-jarinya. Pipa tersebut didorong oleh sejenis oli. Oli dalam pipa dihubungkan dengan kompresor gas. Dari kompresor tersebut yang memberi tambahan tekanan pada oli sehingga dapat menaikkan dan menurunkan kendaraan yang dicuci. Nah, berapakah tekanan gas dalam kompresor agar dapat mengangkat mobil yang memiliki massa sebesar 1100 kg? Ini adalah massa beban yang berupa mobil. Nah, kita coba menyelesaikan soal tadi berdasarkan informasi yang diberikan pada soal tersebut bahwa luas penampang pipa pengangkat mobil adalah A1 sama dengan pi kuadrat. Ini menggunakan rumus lingkaran. Pi dikali 0,1 kuadrat sama dengan 0,1 pi. Satuannya meter persegi. Kemudian gaya yang harus ditahan pipa dongkrak sama dengan berat mobil. Nah, berat mobil berapa? Yaitu diambil dari rumus berat ya, yaitu massa dikali percepatan gravitasi sebagai sebuah konstanta. Tadi telah ditetapkan bahwa massa mobil sebesar 1100 kg dan percepatan gravitasi bumi kita pilih G-nya sebesar 10 meter per detik kuadrat. Sehingga jika dilakukan perkalian maka diperoleh bahwa gaya angkatnya adalah 11.000 Newton. Untuk menghasilkan gaya tersebut dibutuhkan tambahan tekanan delta P sebesar F2 per A2 sama dengan 11.000 per 0,01 pi. Ya, ini diselesaikan secara biasa kalkulasinya. Sebenarnya persamaan ini diperoleh dari F1 per A1 ya, sebanding atau sama dengan F2 dibagi A2 atau delta P1 sama
sama dengan delta P2. Nah, ya, maka diperoleh hubungan delta P adalah F2 per A2. Selanjutnya, tambahan tekanan tersebut berasal dari udara dalam kompresor. Dengan demikian, kompresor harus memberikan tambahan tekanan sebesar 350.318 Pascal ya. Jadi satuan tekanan adalah Pascal. Kemudian karena mobil sendiri mendapatkan tekanan dari atmosfer sebesar 100.000 Pascal, ini dari mana? Ini adalah tetapan tekanan atmosfer bumi adalah 1 atm. Itu sama dengan 10⁵ Pascal atau 100.000 Pascal. Maka tekanan dalam kompresor haruslah sama dengan penjumlahan antara tekanan ya, tekanan tadi yang 350.318 ditambah dengan 1 atm atau 100.000, sehingga diperoleh nilai sebesar 450.318 Pascal. Sejumlah aplikasi hukum Pascal yang dapat kita jumpai sehari ya, bisa dilihat seperti eskavator yang gambar sebelah kiri, kemudian sebelah kanan dongkrak hidrolik, kemudian inilah sistem pengereman pada kendaraan. Jadi semua itu menggunakan prinsip-prinsip Pascal. Kemudian barometer ya, ini adalah barometer yang merupakan alat tekanan udara, alat ukur tekanan udara. Ya, salah satu contohnya adalah barometer air raksa. Barometer ini memanfaatkan prinsip tekanan hidrostatis pada air raksa. Ya, gambarnya diperhatikan berikut dengan skemanya. Bagian utama barometer ini adalah wadah air raksa, pipa gelas vertikal yang tertutup ujung atasnya dan dalam keadaan vakum. Ya, karena ujung atas kolom adalah vakum, maka ketinggian kolom itu sama dengan rho R kali GH. Ya, selanjutnya misalkan pipa gelas diberi skala, tiap skala diberi angka tekanan yang diukur. Jika barometer dibawa ke permukaan laut, maka tekanan udara P sama dengan 1 atm atau 1,0 kali 10⁵ pangkat 5 ya, ini pangkat 5 Pascal. Dengan menggunakan data massa jenis raksa, rho R sama dengan 13.600 kg per meter kubik ya, ini meter kubik ya. Maka ketinggian kolom air raksa adalah H sama dengan ya, dari rumus rho GH tadi diperoleh P per rho R dikali G, atau tekanan dibagi dengan massa jenis raksa dikali percepatan bumi. Masukkan nilainya, maka diperoleh ketinggian 0,76 meter. Contoh lagi, misalkan jika barometer air raksa dibawa ke puncak gunung Tambora yang memiliki ketinggian 2.850 meter dari permukaan laut. Berapakah tinggi kolom air raksa dalam barometer? Nah, di sini gunakan massa jenis udara 1 kg per meter kubik. Dan massa jenis raksa seperti tadi juga sudah dituliskan adalah 13.600 kg per meter kubik. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka tekanan hidrostatis udara setebal 2.850 meter adalah rho udara kali GH. Ya, masukkan nilainya diperoleh 28.500 Pascal. Tekanan udara di permukaan laut 1 atm atau 100.000 Pascal atau 10⁵. Tekanan di puncak Tambora sama dengan tekanan di permukaan laut dikurang tekanan hidrostatis udara yang sebesar
yang setebal 2850 meter, yaitu HP ya, tekanannya P sama dengan 100.000 kurang 28.500 diperoleh 71.500 Pascal. Jadi ketinggian kolom udara ya, masukkan lagi persamaan H-nya adalah P dibagi rho RG sama dengan 71.500 per 13.600 kali 10 ya, diperoleh 53 cm. Cm apa meter ya? Oh, cm ya. Nah, jadi dibawa ke dalam satuan cm ya. Silakan dihitung juga. Kalau ada salah silakan dikoreksi untuk masalah perhitungannya. Di udara, kamu mungkin kesulitan atau bahkan tidak sanggup mengangkat sebuah batu. Tetapi ketika di dalam air, batu yang sama kadang dapat kamu angkat dengan mudah. Di udara, sebuah batu yang dilepas akan jatuh hingga ke tanah. Tetapi ketika dimasukkan ke air, sebagian benda malah diam di permukaan air atau terapung. Nah, kita bisa melihat kapal-kapal raksasa yang terbuat dari baja terapung di laut. Mengapa benda yang begitu berat bisa terapung? Mengapa benda ketika di udara sangat berat, namun ketika dimasukkan dalam air menjadi begitu ringan? Jawabnya adalah zat cair menghasilkan gaya angkat pada benda yang tercelup di dalamnya. Nah, ini yang dikenal sebagai gaya angkat Archimedes. Nah, berapakah besar gaya angkat oleh zat cair? Mari kita tentukan persamaannya. Misalkan sebuah balok dengan panjang sisi PLT ya, dicelupkan ke dalam zat cair. Perhatikan gambar. Permukaan atau balok berada pada kedalaman H dan permukaan bawahnya berada pada kedalaman H2 sama dengan H ditambah T ya, H tambah T. Untuk menentukan gaya angkat, kita hanya perlu memperhitungkan gaya yang bekerja pada permukaan atas dan bawah balok. Permukaan kiri, kanan, depan, dan belakang hanya menghasilkan gaya arah horizontal, sehingga tidak memberi kontribusi pada gaya angkat. Bisa juga kamu buktikan bahwa resultan gaya dalam arah horizontal adalah 0 atau saling meniadakan. Tekanan total pada permukaan atas balok adalah P1 sama dengan rho 0 tambah GH1. Tekanan total pada permukaan bawah balok adalah P1 sama dengan P0 tambah rho GH H1 tambah T. Luas permukaan atas dan permukaan bawah balok sama, yaitu panjang kali lebar. Kemudian gaya ke arah atas pada permukaan balok adalah F1 sama dengan P1 kali A ya, karena tadi P1-nya menggunakan persamaan ini ya. Oke, kita substitusi nilai P1 dan nilai A ke sini, maka menghasilkan persamaan ini. Gaya ke arah atas pada permukaan bawah balok F2 sama dengan ini ya. Maka gaya neto ke atas yang bekerja pada balok adalah FA sama dengan F2 kurang F1. Tinggal memasukkan masing-masing persamaan F2 dan F1 sehingga diperoleh persamaan akhirnya FA sama dengan rho G PLT. Tetapi PLT sama dengan V0, yaitu volume balok. Dengan demikian VB ya, VB aja untuk memberikan penamaan bahwa itu adalah volume balok FB, indeksnya B.
Gaya angkat pada balok tersebut adalah FA rho GV. Ya. Jadi kita langsung ke contoh. Misalkan massa tubuh kamu adalah 48 kg. Nah, ini berat ideal ya. Nah, ketika mandi di kolam renang ya, bukan rendang. Kamu merasakan tubuh menjadi ringan, dan memang jika saat dalam air kamu menggelantung di neraca terbaca massa tubuh kamu menjadi ringan. Misalkan skala neraca menunjukkan angka 25. Nah, berapakah gaya angkat Archimedes pada tubuh kamu? Berapa volume tubuh kamu yang tercelup dalam air saat penimbangan? Di sini gunakan massa jenis air adalah 10⁻³ kg per meter kubik. Ya, jadi dengan menggunakan persamaan yang telah diberikan dan informasi dari soal, maka kita bisa menyelesaikannya dengan menulis terlebih dahulu informasi dari soal bahwa berat tubuh saat di luar air ya, itu sama dengan M1 kali G. Beratnya 48 kali 10 sama dengan 480 Newton. Jadi G-nya lagi adalah 10. Kemudian berat tubuh saat penimbangan di dalam air ya. Jadi M2 kali D, kok bukan D ini ya, M2 dikali 25 kali 10, ini adalah G, ini adalah M2. Jadi M2 kali massa tubuh saat di dalam air ini ya. 25 kali 10 sama dengan 250 Newton. Perbedaan berat ini disebabkan oleh adanya gaya angkat Archimedes. Sehingga gaya angkat Archimedes adalah FA sama dengan selisih dari berat saat di udara dengan gaya berat saat di air. Jumlah air yang dipindahkan tubuh sama dengan volume bagian tubuh yang tercelup. Maka gaya angkat Archimedes sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Atau FA sama dengan MA kali G, rho A V kali G dengan VC adalah volume bagian tubuh yang tercelup. Jadi VC sama dengan FA per rho A kali G. Masukkan nilai-nilainya. FA-nya 230, kemudian rho A-nya 1000, itu adalah tadi massa jenis air, sama dengan 230 bagi 10.000, dapat 0,023 meter kubik ya. Oke, itu adalah volume bagian badan yang tercelup atau volume tubuh kamu yang tercelup dalam air saat penimbangan ya. Ketika benda dimasukkan dalam zat cair, maka ada dua gaya arah vertikal yang bekerja pada benda tersebut. Gaya pertama adalah gaya benda yang arahnya ke bawah searah dengan percepatan gravitasi bumi. Dan gaya kedua adalah gaya angkat Archimedes yang arahnya ke atas. Berdasarkan perbandingan kekuatan gaya tersebut, maka kita akan mengamati tiga fenomena ketika memasukkan benda ke dalam zat cair, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Apa syarat agar benda bisa tenggelam, melayang, atau terapung? Nah, untuk mengetahui kondisi mana yang akan terjadi pada saat benda tercelup, maka bayangkanlah kita mencelupkan seluruh bagian benda ke dalam zat cair ya. Diperhatikan ini gambar. Benda akan mengalami gaya angkat maksimum. Misalkan volume benda adalah V dan massa benda adalah M. Berat benda adalah W.
atau M kali G. Gaya angkat maksimum yang dialami benda jika seluruh volume benda tercelup ke dalam zat cair adalah FA maksimum sama dengan rho C kali G kali VB, di mana rho adalah massa jenis zat cair. Khusus untuk benda terapung, ketika seluruh bagian benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka gaya angkat Archimedes lebih besar daripada berat benda. Jika dilepas, maka benda akan bergerak ke atas hingga sebagian volume benda muncul di permukaan cairan, hingga tercapai kesetimbangan. Benda tenggelam jika berat benda lebih besar daripada gaya angkat maksimum, ya. Jadi ini persamaannya. Jadi G-nya di sini kita coret, maka tinggal bahwa massanya lebih besar daripada massa jenis zat cair kali volume benda. Kemudian kalau benda melayang, jika berat benda sama dengan gaya angkat maksimum, yang ini ya. Kemudian apabila benda terapung, maka yang terjadi atau syaratnya adalah dia lebih kecil, ya, atau berat benda lebih kecil daripada gaya angkat maksimum. Pada kondisi setimbang, gaya angkat Archimedes sama dengan berat benda. Misalkan saat tercapai kesetimbangan volume bagian benda yang tercelup adalah V1, maka gaya angkat Archimedes adalah FA kali ini ya, rho G kali V1 sampai saat tercapai kesetimbangan maksimum Mg sama dengan rho C G kali V1, atau M nya bisa dituliskan seperti ini ya, atau volume benda yang tercelup adalah V1 sama dengan M per rho C. Volume benda yang muncul di permukaan zat cair adalah V2 sama dengan V kurang V1. Nah, di mana tadi V1-nya? Udah. Oke, kita bisa lanjut. Masih semangat belajarnya? Ya, boleh juga sambil ngopi-ngopi menyimak pembelajaran ini ya. Nah, ingat kata kunci disertakan dalam setiap pengerjaan soal. Salah satu teknologi canggih yang memanfaatkan prinsip melayang, mengapung, dan tenggelam adalah teknologi kapal selam. Kapal selam memiliki ruang khusus penampung air. Jumlah air yang ditampung bisa ditambah dan dikurangi. Ketika kapal selam akan muncul ke permukaan, maka air dalam ruang tersebut dikeluarkan, sehingga berat kapal menjadi berkurang. Gaya angkat Archimedes mengungguli berat, sehingga kapal selam naik ke permukaan. Jika kapal selam ingin turun atau diturunkan ke dalam air, maka air dalam ruang tersebut ditambah, sehingga berat kapal selam meningkat. Jika berat melampaui gaya angkat Archimedes, maka kapal selam turun masuk ke dalam air. Saat kapal selam akan bergerak maju, maka kapal selam harus dalam kondisi melayang. Di ruang diisi air sedemikian rupa sehingga gaya angkat Archimedes harus sama dengan massa kapal selam. Ya, sebagai contoh kasus, mengapa korban tenggelam mula-mula jasadnya masuk ke dalam air, lalu beberapa hari kemudian akan muncul di permukaan. Nah, ini sudah dalam keadaan tewas, ya. Massa jenis tubuh manusia sedikit lebih besar daripada massa jenis air. Dengan demikian, orang yang meninggal karena tenggelam, jasadnya akan masuk ke dalam air. Setelah beberapa hari, jasadnya membengkak atau volumenya membesar. Karena massa jasad tidak berubah, maka massa jenis menjadi mengecil. Ketika massa jenis menjadi lebih kecil dari massa jenis air, maka jasad akan naik dan mengapung, ya. Ini berdasarkan persamaan massa jenis, hubungan massa jenis dengan volume. Semakin besar volume suatu benda, maka massa jenisnya semakin mengecil.
Yaitu ya penjelasannya mengapa orang yang sudah tewas saat tenggelam bisa mengapung. Nah, contoh berikutnya, sebuah bola besi memiliki jari-jari 80 cm, atau kalau dijadikan meter, diperhatikan gambar, R adalah 0,8 meter. Di dalam bola besi terdapat rongga yang berbentuk bola juga. Ketika dimasukkan ke dalam zat cair, ternyata bola besi tersebut melayang. Ya, di sini di air ya, zat cairnya berupa air. Dari informasi ini, hitunglah jari-jari rongga dalam besi. Jadi rongga-rongga dalamnya ini, R-nya ini yang kita mau cari. Dengan massa jenis besi adalah 7.600 kg meter kubik. Yang pertama, volume bola besi yang tercelup dalam air adalah V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Ini volume keseluruhannya. Maka diperoleh ini R pangkat 3. Nah, masukkan nilai-nilai yang sudah ada, maka diperoleh volumenya sebesar 2,14 meter kubik. Gaya angkat Archimedes pada bola besi adalah FA, rho A kali V kali G. Di sini rho A massa jenis air adalah 1000, kemudian ini adalah volume besi tadi yang tercelup dalam air, dan ini adalah percepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter per detik kuadrat. Volume material besi, ini kita kasih simbol V aksen, sama dengan 4/3 pi R pangkat 3 dikurang 4/3 pi R pangkat 3 ya. Jadi volume keseluruhan dikurangi dengan volume bola atau rongganya ya, rongga di dalamnya. Sama dengan ya, masukkan nilai-nilainya, masih tersisa R pangkat 3-nya karena dia sebenarnya parameter yang akan kita cari ya. Nah, ini masih ada juga parameter R3, R pangkat 3. Kemudian massa material besi saja ya, rho A kali V aksen 7.600 kali 2,14 dikurang 4,19 R pangkat 3 ya. Jadi volume keseluruhan dikurangi dengan volume rongga di dalamnya. Berat bola besi adalah massa besi dikali dengan percepatan gravitasi bumi. Nah, kemudian berat besinya 7.600 kali 2,14 dikali dikurang, nah ini untuk volume aksennya ya, sama dengan 76.000 dikali tinggal masukkan nilainya ke sini. Maka berat benda FA atau 76.000 dikali 2,14 kurang 4,19 R pangkat 3 diperoleh 21.400. Nah, kita masukkan lagi nilainya sehingga diperoleh persamaan ini, bahwa 2,14 kurang 4,19 R pangkat 3 sama dengan 21.400 kurang per 76.000 diperoleh 0,28. Lanjut, dengan demikian kita pisahkan parameter yang kita cari, kita sisihkan atau letakkan di ruas kiri, pindahkan angka keseluruhan angka di ruas kanan, maka diperoleh 1,86. Maka R3 adalah 1,86 per 4,19 diperoleh 0,444 meter ya, 0,44 meter. Akhirnya kita dapatkan jari-jari rongga bola besi adalah R
sama dengan, ya R pangkat 3 kan, kalau ini tadi R pangkat 3 itu sama dengan 0,444, maka R nya adalah akar pangkat 3 0,44, sehingga diperoleh 0,76 meter atau 76 cm. Ya, logis ya, dia harus lebih kecil daripada jari-jari bola besi yang besar ya, R besar ini. Ini adalah 80 cm, kemudian ini adalah 76 atau 0,76 meter. Nah, kita lanjut bahwa banyak pengamatan menarik tentang permukaan fluida. Misalnya jarum yang diletakkan perlahan-lahan di atas permukaan fluida tetap mengambang asalkan tidak basah meskipun massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis fluida. Ini bisa dibuktikan sendiri ya. Celup-celupkan jarum, kapan dia tenggelam, ada saatnya dia tenggelam dan ada saatnya dia bisa terapung. Pada tempat jarum diletakkan, permukaan fluida sedikit melengkung ke bawah mengikuti kontur permukaan jarum. Dia perhatikan ini ilustrasi gambarnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa permukaan fluida berperan sangat mirip dengan membran yang direntangkan. Jarum akan masuk tenggelam ke dalam fluida jika permukaan fluida tertusuk, yang mirip dengan robeknya membran. Karena permukaan fluida mirip dengan membran yang direntangkan, maka permukaan fluida menarik benda pada tepinya dengan gaya yang sejajar permukaan. Contohnya air yang ada dalam gelas. Pada tempat kontak dengan gelas, permukaan air menarik dinding gelas. Berapakah besar gaya tarik oleh permukaan fluida tersebut? Ya. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa besarnya gaya tarik oleh permukaan fluida pada tempat kontak dengan zat padat adalah F sama dengan gamma dikali L, dengan F adalah gaya oleh permukaan fluida, L adalah panjang garis kontak antara permukaan fluida dengan zat padat, dan gamma adalah konstanta yang dikenal dengan tegangan permukaan fluida. Ya. Jadi bisa dicoba sendiri ya, bagaimana membuat jarum itu terapung dan bagaimana membuat jarum itu tenggelam. Nah, ini beberapa konstanta zat, konstanta tegangan permukaan. Ini tegangan permukaan berdasarkan persamaannya tadi diperoleh satuannya Newton per meter. Air raksa, alkohol, air pada suhu 0 derajat Celcius, air pada 20 derajat Celcius, air pada 100 derajat Celcius, benzena, oksigen cair. Nah, itu memiliki tegangan permukaan yang berbeda. Jadi kalau dilihat bahwa air pun tegangan permukaannya tidak konstan, tetapi dia bergantung pada perubahan suhu air tersebut. Langsung ke contoh ya. Sebuah kawat kecil yang panjangnya 10 cm dicelupkan ke dalam bensin. Kawat tersebut kemudian ditarik perlahan-lahan dalam posisi sejajar keluar dari permukaan. Berapakah gaya oleh permukaan bensin pada kawat sebelum kawat lepas dari permukaannya? Jadi panjang kawat tadi 10 cm, jadikan meter, 0,1 meter. Kemudian gammanya atau konstanta tegangan permukaan ya, berdasarkan tabel tadi, kalau benzena itu 0,029. Jadi L nya adalah panjang total permukaan fluida 2 kali L sama dengan 0,2 meter.
maka dapat diperoleh bahwa gaya oleh permukaan benzena pada kawat sebelum kawat lepas dari permukaan benzena menggunakan persamaan tadi, gamma dikali L. 0,029 dikali 0,2 sama dengan 0,0058 Newton. Nah, fenomena apa lagi yang terjadi pada fluida jika ditempatkan dalam suatu wadah? Yaitu terjadi kelengkungan permukaan. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, kemudian permukaan diamati dengan seksama, khususnya pada posisi kontak dengan gelas, maka tampak permukaan air sedikit melengkung ke atas. Kelengkungan permukaan tersebut disebabkan karena adanya gaya tarik antara molekul air dengan atom pada permukaan gelas. Jika gaya tarik antara molekul fluida dengan atom pada permukaan zat pada ini mengungguli gaya tarik antar molekul fluida, maka permukaan fluida pada tempat kontak dengan zat padat sedikit naik ya. Sebaliknya, jika gaya tarik antara molekul fluida dengan atom pada permukaan zat padat lebih kecil daripada gaya tarik antar molekul fluida, maka permukaan fluida pada tempat kontak dengan zat padat sedikit turun. Gaya tarik antar molekul dari zat yang sama dikenal dengan gaya kohesi. Contohnya adalah gaya tarik antar molekul fluida atom antar atom zat padat. Sebaliknya, gaya tarik antar molekul zat yang berbeda disebut adhesi. Contoh gaya adhesi adalah gaya tarik antara molekul fluida dengan atom pada dinding zat padat atau wadahnya. Ada dua macam bentuk kelengkungan permukaan tadi, ya, bisa cekung, bisa juga cembung. Ya, ini berdasarkan jenis fluidanya. Yang permukaan cekung itu pada kontak dengan zat padat, permukaan fluida menjauhi fluida. Permukaan cekung terjadi jika adhesi lebih besar daripada gaya kohesi. Ya, contohnya permukaan ini adalah air yang dimasukkan ke dalam gelas atau wadah tertentu atau ya bisa di gelas ukur. Cairan yang membentuk permukaan cekung dikatakan sebagai cairan yang membasahi dinding. Ketika cairan tersebut dibuang dari wadah, maka cairan tersebut dindingnya ya tampak basah ya, masih membasahi dinding. Pada tempat kontak dengan dinding, permukaan cairan membentuk sudut theta antara 0 sampai 90 derajat. Ya, bisa dilihat ini ilustrasi gambarnya. Kemudian fenomena berikutnya adalah permukaan cembung. Ini contohnya pada air raksa ya. Pada tempat kontak dengan zat padat, permukaan fluida mendekati fluida. Permukaan cembung terjadi jika gaya adhesi lebih kecil daripada gaya kohesi. Ya. Cairan yang membentuk permukaan cembung dikatakan sebagai cairan yang tidak membasahi dinding. Ketika cairan tersebut dibuang dari wadah, dinding tampak kering. Pada tempat kontak dengan dinding, permukaan cairan membentuk sudut antara 90 hingga 180 derajat. Nah, ini yang ilustrasinya. Ini contoh pada air raksa. Molekul-molekul zat cair atau zat padat dapat berkumpul dalam satu kelompok karena adanya gaya antar atom atau antar molekul zat tersebut. Gaya antar atom atau molekul dari zat yang sama dinamakan gaya kohesi ya, tadi sudah dijelasin. Kemudian apa sih penyebabnya terjadinya gaya kohesi antar molekul air? Penyebabnya adalah muatan listrik pada molekul air tidak tersebar merata. Di sekitar atom hidrogen berkumpul muatan yang sedikit positif, sedangkan di sekitar atom oksigen berkumpul muatan yang sedikit negatif. Ya, ketika sejumlah molekul dikumpul pada muatan positif di sekitar atom hidrogen, mengikat muatan negatif di sekitar atom oksigen pada molekul di dekatnya.
Ya, bisa dilihat ilustrasi gambarnya. Ya. Molekul dari zat yang berbeda juga dapat tarik-menarik. Contohnya ketika garam dilarutkan dalam air, maka molekul garam menarik molekul-molekul air di sekelilingnya. Gaya antara molekul dari zat yang berbeda ini disebut sebagai gaya adhesi ya. Tadi juga udah dijelasin. Nah, perhatikan gambar ilustrasi gaya adhesi dalam larutan garam. Ini garam dapur NaCl. Dalam air, ion positif garam atau Na+ menarik atom-atom oksigen pada molekul air, dan ion negatif garam Cl- menarik atom-atom hidrogen H+ pada molekul air. Nah, contoh lain adalah pada daun yang dibasahi ya. Air dapat menempel di daun juga karena adanya gaya adhesi antara molekul air dengan molekul di permukaan daun. Seperti diilustrasikan pada gambar berikut, muatan negatif pada molekul air atau atom oksigen bertarikan dengan molekul di permukaan daun hingga air menempel di daun. Nah, itu contoh daripada yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tugas-tugas nanti kita melalui grup WhatsApp. Tanya jawab juga dilayani melalui grup WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.